Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga pada kesempatan yang indah, yang beauty, yang terang, yang penuh dengan cahaya sinar matahari siang hari ini ya, pukul 9.21 hari ini tanggal 30 Juli ya? Salah. Tanggal 30 Agustus 2021 ya. Betul ya, tanggal 31 Agustus tahun 2021. Nah, Pak Arif ini lagi nggak konsentrasi nih. Oke, teman-teman dan juga seluruh sipil akademika MAN 21 Jakarta kembali hadir di acara kita Podcast Lab MAN 21 Jakarta. Baik, teman-teman dan juga seluruh sipil akademika MAN 21 Jakarta, kita kembali untuk ya berdiskusi ya bareng sama teman-teman yang sudah siap dengan presentasinya. Dan hari ini pastinya kita berharap presentasinya juga memberikan inspirasi, menerangi pemikiran kita ya, sebagaimana sinar matahari yang cerah hari ini ya, memberikan pencahayaan sempurna bagi kehidupan kita dan memberikan satu energi positif bagi proses di dalam hidup keseharian kita. Betul ya? Semuanya sehat ya? Halo? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita sapa dulu ya, nggak pernah disapa. Enggak ding, kita sapa siapa aja. Oke, kita coba sapa terlebih dahulu Alfiati ya. Assalamualaikum Alfiati. Waalaikumsalam Pak. Alfiati sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Kamu sudah sarapan apa belum? Kamu sudah sarapan apa belum? Udah Pak. Sudah Pak. Tapi kenapa lemes sekali? Soalnya nggak nambah lemes, Pak. emang gini suaranya. Oh emang kayak gitu ya? Untuk Pak. Kali belum nambah. Ri, kamu udah makan belum Ri? Sudah nambah Pak. Sudah Pak. Kalau Ari itu udah nambah Pak. Bukan, jangan tanya nyarap Pak. Saya sudah nambah Pak. Sudah sarapan sama makan Pak. Gitu ya Ri ya? Iyalah, kalau laki-laki gitu ya. Laki-laki gitu loh, makannya banyak ya. Tapi kayaknya Ari makannya dikit dari ya? Ya enggak Ri? Sedang-sedang lah. Sedang-sedang saja ya. Coba Ri nyalakan kameramu Ri, dilihat sama teman-teman ini pada nonton semua ini di jagat maya ya. Jadi acara kita disiarkan di Amerika juga ya, di TV Amerika, kemudian di TV Rusia juga ditonton ya. Jadi harus penampilan terbaik, fotonya harus kelihatan, gantengnya harus kelihatan. Ri, perlihatkan wajahmu Ri. Wis, dia mah konsisten ya gantengnya ya, subhanallah. Amin. Bener ya, kamu udah makan 2 kali Ri? Kamu udah sarapan dan makan? Iya. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, kita akan segera menyaksikan presentasi dari kelompok 1 untuk sejarah peminatan. Untuk itu kepada seluruh peserta diminta untuk menyalakan kamera ya, bersiap di kameranya masing-masing semuanya ya. Untuk yang presentasi silakan untuk menyalakan kameranya supaya terlihat oleh teman-teman semua ya di presentasi kita pada kesempatan kali ini. Oke, siap? Halo? Mulai ya Pak. Nyalakan kameranya semuanya. Yang presentasi nyalakan kameranya.
Istirahatnya nanti ya, nanti aja lah ya. Nanti kurang 1,5 jam nanti ngomong jangan lupa. Pak istirahat Pak, ya. Nanti sekitar jam 10.30 lah ya. Siap? Nyalakan kameranya. Sudah? Belum kelihatan nih kameranya. Oke. Ya, sambil menunggu temennya ya, biar terlihat di kamera. Kalau di suasana normal itu kita minta peserta untuk naik ke atas panggung. Kalau ini kan kita minta peserta untuk menyalakan kamera. Nah, itu istilahnya naik ke atas panggung ya. Begitu. Nah, kalau nanti idealnya pokoknya yang maju hari ini semuanya wajib nyala semua sampai selesai. Ya. Wajib pakai kol-kolah. Wajib. Kok sako kol-kolah sih Pak? Ya kelab. Maaf ya. Baik, kita akan segera mulai. Baik, teman-teman dan juga seluruh sipil sekerbika dimanapun Anda berada. Yang jauh misalnya ada di manapun yang mungkin secara teknologi bisa mengakses ya YouTube channel Podcast Lab Man 21 Jakarta. Gitu ya harus saya. Nanti kita siapkan aplikasinya. Baik, kita akan segera mendengarkan presentasi dari teman-teman kita, teman-teman kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya Pak, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Budiman selaku guru sejarah kami dan teman-teman saya yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kita diskusikan kali ini yaitu tentang teknologi angkasa luar. Saya Nurul Inayah Maulida, perwakilan dari kelompok 1 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok pertama yang dimana di sini ada Alfiati Said, Dwi Fitri Ginanti, Fira Salsabila, Hana Hanifah, saya sendiri Nurul Inayah dan Tasya Nabila. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke materi yang pertama. Kamu nggak kelihatan. Ya udah pakai gini aja. Iya. Selanjut materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Dwi Fitri Ginanti. Halo. Dwi, baca Dwi. Ya. Pernah dengar istilah space age atau nyalakan kameranya dong. Kita kan udah sepakat. Dwi. Pernah dengar istilah space race atau perlombaan antariksa? Bukan perlombaan seperti 17 dan Agustus. Dalam sejarah perkembangan teknologi luar angkasa, istilah ini begitu melekat pada dua negara besar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Penasaran gak sih kamu gimana istilah ini bisa muncul? Pada awalnya, perlombaan antariksa ini ternyata adalah sebuah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sekarang Rusia, yang masing-masing selalu ingin banget menjadi pertama. Nah, istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1957, tepatnya tanggal 4 Oktober, ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan sebuah satelit tanpa awak bernama Sputnik 1. Peluncuran itu sangat mengejutkan Amerika Serikat. Sputnik 1 juga menjadi awal gimana teknologi luar angkasa bisa berkembang seperti hingga saat ini. Soviet cukup ambisius. Sebulan setelah Sputnik 1, mereka kembali meluncurkan satelit bernama Sputnik 2, yang kala itu diawaki seekor anjing bernama Laika. Namun, misi kedua Soviet itu gagal. Sputnik 2 meledak dan Laika tewas. Kematian anjing betina yang menjadi kelinci percobaan itu dikecam habis-habisan oleh pecinta binatang, yang kebanyakan dari dunia barat. Melihat Soviet yang sudah 2 kali meluncurkan satelit, Amerika Serikat pun nggak tinggal diam. Dalam bayang-bayang Soviet, Amerika Serikat ingin bergegas membalas. Awal Desember di tahun yang sama, Amerika Serikat mencoba meluncurkan satelit pertama buatan dalam negeri mereka yang bernama Vanguard.
Sayangnya, misi itu gagal. Kegagalannya disebabkan oleh sesaat sebelum meluncur, roket beserta satelitnya meledak di landasan peluncuran. Amerika Serikat pun kembali melakukan riset dan pengembangan satelit berikutnya setelah insiden memalukan itu. Gak lama setelah itu, tepatnya pada 31 Januari 1958, Amerika Serikat akhirnya bisa menandingi Soviet dengan meluncurkan satelit pertamanya, Explorer 1. Satelit dengan bobot seberat 13 kg itu aktif mengitari bumi sebelum akhirnya hilang kontak pada 23 Mei 1958. Balas-membalas misi luar angkasa itu terus berlangsung hingga puncaknya, yaitu meluncurkan manusia ke luar angkasa. Namun, lagi-lagi Soviet lebih dulu dalam melakukan hal itu. Terpilihlah Yuri Gagarin, manusia pertama yang keluar angkasa pada 12 April 1961 dalam misi bernama Vostok 1 untuk mengorbit Bumi pada ketinggian sekitar 327 km selama sekitar 108 menit sebelum akhirnya kembali lagi mendarat dengan aman. Tujuan teknologi angkasa luar untuk mencari informasi sains teknologi dalam misi luar angkasa, meliputi kondisi geologis, proses terbentuknya, mencari sumber kehidupan atau keberadaan makhluk asing, sebuah percobaan teknologi. Mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan ke bumi dalam suatu dekade adalah tujuan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy, pada tahun 1961 setelah Soviet meluncurkan Yuri Gagarin. Bagi mereka, mendaratkan manusia di bulan merupakan sebuah prestasi paling tinggi dalam bidang teknologi. Benar saja, dalam rentan tahun 1961 hingga 1969, Amerika Serikat mempersiapkan segala teknologi yang dibutuhkan mulai dari roket, modul pendaratan, hingga pelatihan astronotnya. Hingga pada tanggal 20 Juli 1969, astronot Neil Armstrong dan kawan-kawannya mendarat di bulan dalam misi Apollo 11. Gak cuman Apollo 11 saja yang berhasil mendarat di bulan, tetapi ada 6 misi Apollo lainnya yang berhasil mendarat di benda langit terdekat bumi kita pada rentan tahun 1969 hingga 1972. Dengan begitu, total manusia yang pernah mendarat di bulan sejauh ini adalah kurang lebih 12 orang. Itu orangnya ya. Silakan dibacain. Ada luar angkasa terhadap teknologi luar angkasa dalam keberhasilan misi ke bulan itu kemudian digunakan kembali di tahun-tahun setelahnya. Seperti pada awal tahun Halo? Alfiati? teknologi seperti pada awal tahun 1970-an, satelit komunikasi dan navigasi mulai diluncurkan. Bahkan sebuah wahana antariksa bernama Mariner juga diluncurkan Amerika Serikat untuk mengorbit dan mementangkan permukaan Mars. Pada akhir dekade 70-an, Amerika Serikat juga meluncurkan wahana antariksa Voyager 1 dan Voyager 2 yang memiliki misi untuk memotret Jupiter dan Saturnus bersama dengan cincin dan satelit mereka dari dekat. Pada 1980-an, teknologi luar angkasa semakin berkembang pesat lagi. Sudah banyak kala itu satelit komunikasi yang diluncurkan untuk mendukung berjalannya program-program televisi, telepon komunikasi, hingga internet. Iya. Teknologi
Teknologi luar angkasa Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 1976 dengan peluncuran satelit Palapa A1 dan tahun 1987 dengan peluncuran satelit Palapa B1. Keduanya merupakan satelit komunikasi. Era stasiun luar angkasa. Teknologi luar angkasa pasca Perang Dingin terlihat dalam pembentukan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 20 November 1998. ISS yang merupakan sebuah laboratorium penelitian yang ditempatkan di orbit rendah bumi itu menjadi simbol kerjasama dalam eksplorasi luar angkasa antara dua negara besar yang dulu bersaing. ISS merupakan satelit terbesar buatan manusia dihuni oleh 3-6 astronot yang bergantian pergi pulang selama 6 bulan sekali sejak November tahun 2000. Untuk menuju ISS, manusia menggunakan teknologi kapsul antariksa bernama Soyuz buatan Rusia. Sementara logistiknya diangkut dengan kapsul Dragon milik Amerika Serikat. Saat ini ISS gak cuma hasil kerjasama antara Amerika Serikat dan Rusia saja, melainkan negara seperti Kanada, Jepang, Prancis, Belgia, Denmark, Jerman, Britania Raya, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia, Spanyol, dan Swiss juga ikut andil dalam memajukan ISS. Teknologi luar angkasa Indonesia. Selama ini kita memang jarang mendengar prestasi Indonesia di bidang keantariksaan. Di saat bangsa-bangsa lain telah menjelajah keluar angkasa dan bahkan mendarat di bulan, negara kita tampaknya belum mau sampai ke tahap itu. Tapi Squid, tahukah kalau kamu dalam sejarahnya, Indonesia menjadi negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit komunikasi. Sayangnya untuk urusan mengirim astronotnya keluar angkasa, Indonesia disalip oleh India dan Malaysia. Sebenarnya pada tahun 1986, Indonesia sempat memiliki astronot bernama Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. Beliau ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa B2P, Skynet 4A, dan Wistar 6S ke orbit bumi. Pratiwi sebenarnya berangkat pada tanggal 24 Juni 1986 dan pulang kembali 1 Juli 1986. Namun rencana itu tinggal rencana. Misi dibatalkan karena adanya kecelakaan pesawat Challenger, sebuah pesawat ulang-alik yang meledak 73 detik setelah diluncurkan, menyebabkan kematian 7 awak astronotnya. Pesawat itu hancur di Samudra Atlantik. Sejak saat itu, teknologi luar angkasa Indonesia lebih terfokus pada sistem komunikasi satelit untuk komunikasi antar daerah dan antar negara, serta menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, fasilitasi, dan internet. 27 tahun berselang, Indonesia melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, mulai kembali mengembangkan satelit sendiri hasil riset dan kerjasama dengan Jerman. Pada 10 Januari 2010, satelit komunikasi dan penginderaan jauh terbaru milik Indonesia yang bernama LAPAN A1 diluncurkan. Lalu pada September 2015, LAPAN bekerjasama dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI, sukses meluncurkan satelit LAPAN A2 dengan menumpang satelit milik India, hingga yang terbaru bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor atau IPB. LAPAN meluncurkan satelit LAPAN A3 pada tahun 2016. Ketiga satelit terbaru Indonesia itu memiliki tugas yang hampir sama, tetapi dengan teknologi satelit yang berbeda dan semakin berkembang. Dampak positif dan negatif dari teknologi angkasa luar. Dampak positifnya yang pertama yaitu memajukan bidang informasi dan komunikasi dengan penggunaan satelit komunikasi. 2. Berkembangnya ilmu astronomi. 3. Memajukan sistem penginderaan jauh dengan penemuan Global Positioning System atau GPS. Dampak negatifnya yang pertama, muncul space junk atau sampah luar angkasa yang berasal dari eksplorasi antariksa. 2. Amerika Serikat dan Uni Soviet menggunakan kecanggihan teknologi luar angkasa sebagai alat politik dan menanamkan pengaruh di negara-negara internasional. Terima kasih dan untuk
Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan Oke, teman-teman. terima kasih. Terima kasih ya kelompok pertama ini ya, kelompok satu yang sudah mempresentasikan PowerPoint-nya. Luar biasa sekali, dan pastinya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika ya, kita mendapatkan banyak sekali inspirasi ya, meskipun ada beberapa fakta-fakta yang menyedihkan. Betul nggak? Udah menyedihkan. Kok menyedihkan Pak? Bisa di bagian tadi Bunda Pratiwi ya. Bunda Pratiwi atau siapa? Pratiwi Sudarmono. Cewek apa cowok? Cewek lah Pak, tadi kan gambarnya ada. Iya, tapi kalau baca Sudarmononya bingung tadi cewek apa cowok ya Pratiwi. Pratiwi itu cewek ya, tadi gambarnya, terima kasih ya. Dikutip dari ruangguru.com. Ruang Guru masuk nih ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Sambil Pak Arif betulin bajunya ini. Iya. Oke, Pak Arif yang tanya dulu dong ya. Pak Arif yang tanya dulu, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika kita kan terbuka ya. Nanti sangat mungkin sekali pertanyaan dari teman-teman dan juga seluruh sivitas yang hadir di ruang ini maupun yang ada di YouTube channel Podcast Lab MAN 21 Jakarta. Jadi silakan yang mau bertanya pun yang di dalam bisa di live chat ruang virtual kita, Gmeet ya, Google Meet, silakan diajukan di situ yang mau bertanya.